Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini materi PAI yaitu tentang mengenal nama-nama Allah. Dan salah satu nama Allah yang mulia yang hari ini akan kita bahas adalah Al-Hayyu dan Al-Mumit. Dua materi yang sangat menarik, simak dengan baik dan insya Allah ini akan membuat kita lebih baik lagi. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk materi yang pertama yaitu Al-Hayyu. Artinya adalah zat Allah yang maha hidup. Ini mengandung makna bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan. Dia yaitu Allah tidak didahului oleh siapapun dan apapun. Dia tidak akan hancur, tidak mengalami kemusnahan, dia akan kekal selama-lamanya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala pun tidak berawal dan tidak berakhir. Kehidupannya juga tidak seperti makhluk-makhluk hidup yang lain yang Allah ciptakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak mengantuk. Seperti halnya dalam surah Al-Baqarah ayat 225 yang disebut dengan ayat kursi. Bahkan Rasulullah SAW pun menganjurkan umatnya untuk memohon dengan menyebut Al-Asma'ul Husna, termasuk Al-Hayyu ini yang ada kaitannya dengan Al-Qayyum, yaitu yang maha mengurusi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarikalah al-mana'u badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Anak-anakku sekalian, bahkan Allah Subhanahu pun berkehendak untuk menghidupkan yang mati dan bahkan mematikan yang hidup. Artinya Al-Hayyu ini adalah Allah berkuasa atas apa yang Allah kehendaki, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, termasuk kita semua di dalamnya. Karenanya kita harus mengimani betul tentang bahwa Allah memiliki Al-Hayyu, yaitu maha hidup. Anak-anakku sekalian, kita masuk yang kedua yaitu Al-Mumit, yang maha mematikan. Masya Allah. Maknanya adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu akan kembali kepadanya. Semuanya akan musnah kecuali Dia. Siapa? Yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memusnahkan dan dia juga yang mematikan seluruh makhluknya dan seisi alam semesta ini. Hal ini juga tertera dalam surah An-Nisa ayat ke-78, yaitu dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika ditimpa oleh keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari Allah. Maka orang-orang itu adalah orang-orang munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit. Surah An-Nisa ayat 78. Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mumit, yang maha mematikan, maka seorang muslim tidak akan terlampau bersedih ketika orang yang disayanginya meninggal. Ia sadar bahwa kematian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah terdapat doa khusus yang disunahkan untuk dibacakan ketika tertimpa musibah, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anjirni fi mustafailni wa akhliqli khairu minha. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku.
dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Inilah tentang al-mit. Semua yang ada di dalam dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, anak-anakku sekalian, kita harus sadar bahwa Allah berkehendak atas apa yang Allah inginkan.